Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatinihi wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ahibati fillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal. Dia yang menciptakan kita, yang menguasai kita. Kapanpun Allah mencabut nyawa kita itu bisa, Pak. Kapanpun Allah berkehendak bisa atas diri kita. Dia memiliki semua alam ini. Ia menerbitkan matahari dari timur tenggelam ke barat. Ia mengedarkan seluruh planet-planet yang di angkasa. Ia memberikan udara yang serba gratis kita hirup semuanya ini. Semuanya ini berkat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Hewan-hewan ternak kita lihat di sekeliling kita, udara yang luar biasa, atmosfer yang ada di kepala kita, serta seluruhnya yang ada di muka bumi ini adalah kasih sayang Allah. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Samsul bahwasanya Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, pengasih, Rahim, penyayang. Allah itu kasih semuanya kepada semua makhluk yang ada di bumi ini dan menyayangi kita semuanya. Tatkala kita tidak bersyukur, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita tidak bersyukur, maka Allah akan menyiksa kita nanti di kemudian hari. Kalau kita bersyukur, kita mendapatkan seluruh nikmatnya, ditambah terus nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahibati fillah, berselawat kepada Nabi Allah dengan selalu kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus selalu berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita itu butuh akan pertolongannya nanti di hari kiamat nanti. Karena kita butuh akan nanti diakui sebagai umatnya. Kita itu nanti bakal sangat membutuhkan pertolongan dari Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Makanya seluruh kita disuruh untuk sering-sering bersalawat pada Nabi Allah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahibati fillah, sering kita ingatkan rasa syukur ini kepada jamaah subuh sekalian. Jangan lupa kita itu ingat kepada Sang Maha Pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya ini nikmat yang kita rasakan ini darinya, bukan dari kita. Kita tidak sanggup untuk menciptakan apapun yang ada di bumi ini. Kita hanya sanggup untuk menikmati dan mengelola apa yang Allah telah kasih kepada kita semua di muka bumi ini. Tatkala kita melihat suatu perusahaan yang besar, manusia berkata, saya yang membangun itu semua. Padahal bahan baku itu dari mana semuanya dasarnya? Semen yang ada itu dari dalam bumi, Pak. Kaca yang nempel-nempel ini itu dari dalam bumi, dari biji kaca, biji plastik.
Pasir yang dicampurkan ke dalam semen. Itu dari mana? Dari dalam bumi semuanya. Manusia hanya mengelola yang ada di dalam permukaan bumi dan menikmati hasil darinya. Dan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semuanya. Maka dari itu kita harus bersyukur. Udara yang kita hirup, darah yang selalu mengalir, ya, jantung yang selalu berdetak, enggak ada baterai di dalam tubuh kita ini, ya kan? Subhanallah. Selalu dari umur kita nol, dari semacam zigot ya. Pertemuan sel telur dan sperma menyatu menjadi zigot namanya itu. Sesuatu yang menempel di dinding rahim, itu kita udah ada berdetak jantung itu. Pada umur 4 bulan, 3 bulan, berapa hari itu? 4 bulan ya kurang lebih. Kalau kita USG itu, subhanallah, detak jantung itu. Dari umur segitu di dalam perut ibu sampai saat ini kita. Adakah baterai yang ada di dalam tubuh kita? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Betul udah? Enggak ada baterainya. Itu yang harus kita syukuri. Dikasihnya mata, subhanallah, dikasihnya telinga untuk mendengar. Tatkala orang mendengarnya yang jorok-jorok, menggunakan mulutnya untuk menghina, menggunjing, subhanallah, enggak takut akan Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita dalam setiap urusan di dunia ini. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, di dalam hati manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruhnya baik. Jikalau segumpal daging itu buruk, maka semuanya buruk. Apa itu segumpal daging itu? Yaitu hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dalam istilah agama Islam merupakan suatu bagian tubuh manusia, melainkan tempat bersemayamnya iman seseorang. Hati manusia dapat merasakan hal yang bersifat sedih, senang, gembira, serta perasaan lainnya. Penampilan seseorang itu bukan mencerminkan yang menggambarkan isi hatinya, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh sebab itu, hati dikatakan sebagai sesuatu misteri. Terkadang kita itu melihat kita sholat berjamaah sama-sama di sini, tapi ketika di luar sana seakan-akan dia lain dari apa yang kita kira. Subhanallah. Inilah yang dinamakan penyakit hati. Ahibati fillah, janganlah kita terjangkit oleh penyakit hati. Contohnya riya, sombong, takabur, sum'ah. Jauhi Bapak dan Ibu sekalian. Gimana caranya supaya kita itu enggak terjangkit penyakit hati? Ada sepenggal lagu pernah disampaikan oleh siapa? Obat hati, kan? Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ayat yang apa? Yang kedua apa? Salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, perbanyak zikir di malam hari. Haibatifillah. Satu sepenggal lagu itu terngiang-ngiang di telinga saya nih. Bahwasanya baca Quran dan maknanya katanya itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam
Apakah kita sudah tahu apa yang kita baca dalam sholat kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah sudah paham kita akan kita yang baca? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagimu. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan kami memang diperintahkan untuk mengabdi kepadamu. Wa ana minal muslimin. Dan kami berserah diri kepadamu. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, dan selanjutnya. Ahibati fillah, di dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdi, dengan segala pujiannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dengan segala pujian-pujiannya. Apakah kita sudah tahu apa yang kita baca dalam sholat? Allah itu, dalam sholat itu kita berdialog kepada Allah. Dalam sholat itu kita itu curhat sama Allah itu. Coba, banyak tuntunan sholat, ya kan? Kita baca, ya kan? Hafalkan, masih ada umur, masih ada waktu untuk bisa kita tahu akan makna-makna dari sholat itu. Coba kita baca, kita coba bawa di sholat sunnah, misalnya kita iring di sholat sunnah, supaya kita itu bisa tahu makna. Tapi jangan dibaca dalam sholat ya, baca artinya. Hanya kita paham ketika kita baca iya karena abudu wa iya karena nasta'in, ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah, ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yaitu jalan orang-orang yang berikan nikmat olehmu, ya Allah. Bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat. Amin, ya kan. Kabulkanlah ya Allah. Subhanallah. Kita harus tahu, Pak, masih ada umur, masih ada kita itu kesempatan. Kalau meninggal sudah ya sudah, ya kita terima nasib apa yang terjadi nanti. Kita sebagai umat manusia harus saling mengingatkan ya Pak. Dalam meja sekecil ini siapapun boleh untuk menyampaikan sepatah surat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan dari nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Ketika kita meninggal nanti, ya ini nanti kita menjadi amal kita. Direkam di YouTube, ya kan? Alhamdulillah. Didengarkan oleh banyakkan halayak ramai, ya kan? Menjadikan amal jariah bagi setiap yang men-sharing ilmu-ilmunya pada kultum pagi-pagi ini. Om Agib, terima kasih. Bapak Dedi, terima kasih. Pak Bamas, Pak Samsul, Pak Rizky, Pak DKM, dan seluruh jamaah yang ada di sini. Terima kasih untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat kita yang belum yang belum sampai melangkahkan kakinya ke masjid. Kita sama-sama ajak, ingatkan bahwasanya kewajiban kita itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, enggak panjang lebar, sudah 5:30. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kultum pada pagi hari ini bermanfaat untuk menambah keimanan dan keislaman kita, dan mudah-mudahan hidup kita ini barokah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita sama-sama berdoa agar semuanya itu dilancarkan,
agar semuanya itu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwali wal akhiri wa barik wa sallim radhiyallahu taala fi an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya mujibas sa'ilin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafihu mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afwa indal hisab. Alhamdulillahi ala nikmatil iman, alhamdulillahi ala nikmatil islam, alhamdulillahi ala nikmati ukhuwah islamiyah, alhamdulillahi ala nikmati taubah, rizqan wasi'ah, rizqan thayyibah, barakatuh fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamha wa'fi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fil liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis sahih Muslim nomor 1893. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu